Alhamdulillah, Alhamdulillahil latifir raufil mannan, al-ghaniyil qawi sultan, al-halimil karimir rahimir rahman, al-muhiti ilman bima yakunu wa ma kan, yu'izzu wa yudhillu wa yufkiru wa yuni, kulla syai'in huwa fi sya'an. Ahmaduhu ala sifatil kamilatil ihsan wa ashkuruhu ala ni'amihi wa bisyukri yazidul ata'a wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikut dayyan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu ilal insi wal jan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ma tawalat al azman wasallim tasliman katsira amma ba'd faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala aidan fa'idha farauta fansab wa ila rabbika farghab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkesempatan siang kali ini kita bisa bermuwajahah, bersua dalam kondisi hatan wa afiyah dalam kerangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memenuhi undangan dengan berbondong-bondong melaksanakan sholat Jumu'ah secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kedua kalinya sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya dan kelak kita diakui umat beliau. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita bersama-sama mengajak untuk senantiasa mengupgrade, menguatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan berkuat tenaga untuk menjauhi apa yang jadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melaksanakan ini, insya Allah kita mendapatkan derajat yang disebut dengan takwa atau orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Masih terngiang bahwa bulan ini bulan Mei, di awal-awal kita senantiasa memperingati yang namanya Hari Buruh Nasional. Bahkan tidak hanya Indonesia saja, ternyata Hari Buruh ini kita rayakan secara dunia, internasional. Ini tidak terlepas dari perjuangan para pekerja pada waktu itu. Kurang lebih di tahun 1800-an, bahwa di sana ternyata di Amerika Serikat mereka bekerja, saudara-saudara kita bekerja lebih daripada 19 sampai 20 jam per hari. Sehingga apa? Mereka bekerja setiap hari tanpa rasa putus asa. Tetapi setelah dijalani terus-menerus, mereka protes, kapan kita istirahat? Kapan kita bisa berrekreasi dan seterusnya? Walhasil kurang lebih 1886 mereka menyatakan dan demo besar-besaran, mereka mogok untuk bekerja, menuntut bagaimana bisa bekerja, istirahat dan bisa meluangkan waktu bersama keluarga untuk rekreasi. Walhasil dari perjuangan mereka itulah akhirnya setiap hari mereka bekerja 8 jam, istirahat 8 jam. Mereka punya keluarga, punya waktu untuk quality time 8 jam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Untuk mengenang ini, kita sebagai umat Islam, mari kita bersama-sama bagaimana kita sebagai muslim sejati bisa menguatkan diri kita dan mempunyai karakter dan menguatkan etos kerja di setiap hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti bagi kita umat Islam. La ayyahtiba ahadukum huzmatan ala dhuhri khairul lahu min ayyas'ala ahadan
fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Jika ada seorang muslim, seorang yang beriman memikul kayu dari hutan untuk mencukupi keluarganya, itu lebih baik, itu lebih mulia daripada dia itu meminta-minta, baik dia itu diberi ataupun ditolak. Hadis ini menjelaskan bagaimana seorang muslim harus kuat, harus mandiri, mempunyai prestasi dan mempunyai penghasilan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu menjelaskan, wa ja'alal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Ayat ini menjelaskan bagaimana kalau kita siang kita bisa bekerja, memberi ma'isyah, pangupo jiwa dan seterusnya. Adapun malam untuk libasa, untuk kita istirahat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Oleh karena itu Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman menjelaskan ada 4 prinsip bagaimana kita itu bisa bekerja dengan baik. Yang pertama adalah bekerja dengan cara yang halal. Ini wajib hukumnya bagi kita. Karena apa? Karena kita tidak hidup sendiri. Kita punya istri, kita punya anak, keturunan dan seterusnya. Kalau hasil jerih payah kita itu kita berikan kepada anak kita, istri kita, itu yang terbaik halal, insya Allah generasi-generasi kita akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika yang kita berikan kepada istri, anak kita tidak baik, dari hasil apapun yang itu tidak baik, maka itu bisa menjerumuskan generasi-generasi kita selanjutnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua adalah bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban orang lain. Wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kalian itu menjadi beban bagi orang lain. Dengan apa? Dengan sekuat tenaga kita. Kita punya skill apa? Lakukan yang terbaik. Insya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dengan catatan kita teguh. Atau kita bisa menjadi karyawan swasta, wira swasta, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kau tunaikan itu berasal dari mana? Kau gunakan untuk apa? Ketika istri kita, keluarga kita, anak cucu kita mengamini, ternyata ya Allah, saya diberikan rezeki yang halal oleh bapak saya, luar biasa. Yang keempat adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga kita. Apalah artinya ketika kita itu pengangguran, tidak mau apa-apa, itu justru kita akan menjadi beban tetangga kita. Bahwa sadisnya kita akan menjadi sampah bagi masyarakat tetangga kita. Oleh karena itu, supaya kita menjadi pribadi muslim yang baik, apapun pekerjaan kita, mari kita geluti dengan seksama. Insya Allah Allah akan mencukupkan dengan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai penguat bahwa apakah yang kita lakukan selama ini itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat dari hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kemuliaan orang yang mau dan mampu bekerja. Yang pertama adalah man amsa kallan min amali yadaihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang di waktu sore merasa capek karena dia bekerja seharian mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa-dosanya baginya. Dengan kata lain, ketika kita mau bekerja, mau berusaha untuk mencukupi diri kita, mencukupi istri kita, anak cucu kita, maka Allah akan secara otomatis meluruhkan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan tidak hanya itu saja, ternyata pekerjaan kita yang kita tekuni itu adalah bagian dari fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Andai pun kita itu meninggal dan kondisi kita bekerja lillahi ta'ala, maka Allah akan menggaransi sebagai orang-orang yang mujahid, orang yang
mati di medan perang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah, bersyukurlah kita yang diberi tangan lengkap, kaki lengkap, panca indera komplit dan sebagainya. Kita gunakan untuk beribadah, dan tidak hanya beribadah, kita juga bekerja dengan setulus hati. Insya Allah inilah yang akan membawa kita menjadi kesuksesan di dunia maupun akhirat. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah, ada beberapa hal bagaimana kita itu bisa meningkatkan etos kerja kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. Kita sering disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, wadduha, demi waktu pagi, duha, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam, wal asri, demi waktu asar dan sebagainya. Ternyata manajemen waktu, bagaimana kita bisa mengelola waktu ini sangat dipertaruhkan oleh kita semuanya. Sehingga kalau kita ingin menjadi etos kerja yang kuat, maka bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita itu bisa mengasah kompetensi kita, skill kita, keahlian kita di dalam semua bidang. Insya Allah ini akan menjadi kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya adalah, ingatlah, kita tidak sendirian. Allah yang senantiasa mengawasi kita. Allah sebagai pengawas setiap malam, setiap waktu, setiap saat. Tanpa adanya mandor, tanpa adanya pimpinan, Allah sebagai pengawas tunggal. Oleh karena itu, apapun pekerjaan kita, landasilah bahwa Allah yang akan melindungi, Allah yang akan mengawasi kita, sehingga transaksi kita, pekerjaan kita pasti akan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah, jangan lupa ketika kita bekerja sudah sukses, kita bisa menghasilkan bahkan lebih, Allah memerintahkan kita untuk zakat. Ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau dan mampu melaksanakan zakat itu, insya Allah sebagai tazkiyatun nufus, sebagai pembersih kita dan pembersih harta kita. Kalau bersih semuanya, insya Allah apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada saudara kita, anak-anak kita, istri kita akan menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama berdoa, semoga dalam pekerjaan kita, amaliyah kita senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala, dan generasi-generasi kita, anak cucu kita menjadi generasi yang solid, solihah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa a'in wa tafaddal wa سيدنا رب والعجام وإمام الطيبة والأبرار سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus shalihin, wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya'i wal mursalin, wa afdalu khalqillahi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, i'lamu anna Allah amarakum bis salati wassalamu ala rasulih faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفحشاء والمنكر وسوء الفتن والكورونا والطاعون عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة